Terekam CCTV komplotan pencuri gasak truk di toko pet shop. Sekelompok geng motor serang tempat biliar. Viral driver ojol aniaya pengendara motor. Kawanan bajing loncat beraksi di jalur lingkar selatan Cilegon. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Deo Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari satu unit truk yang terparkir di area toko perlengkapan hewan di Jalan Alamanda, Cilodong, Kota Depok, hilang dibawa kabur komplotan pencuri. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku berjumlah 3 orang beraksi setelah waktu subuh saat kondisi sekitar lokasi masih sepi. Modus yang digunakan tergolong cerdik, di mana pelaku sempat mengunci gerbang toko menggunakan sebatang pipa yang diikat dengan selang air. Hal ini diduga dilakukan untuk menghambat warga atau petugas jika aksi mereka kepergok penjaga toko. Petugas keamanan Toto membenarkan truk yang terparkir di area toko telah raib dibawa kabur komplotan pencuri. Dalam aksinya pelaku menggasak truk dalam kurun waktu 15 menit. Kejadiannya pas jam 5:15 kurang lebih itu kan. Memang posisi truk itu diparkir di luar di sini. Karena kita di sana kan ada pos satpam juga kan gitu. Cuma waktu itu kondisinya setelah kita koordinasi dengan satpam, katanya yang satu petugasnya itu lagi matiin lampu di belakang. Posisi portal terbuka. Ini pencurian yang pertama, Pak? Ini yang pertama, Bang. Yang pertama kejadiannya. Cuma karena kita memang sering koordinasi dengan security di perumahan sini kan gitu. Ya ternyata kejadian semacam ini baru sebenarnya di sini kan gitu. Karena udah merasa aman. Biasanya aman-aman aja ya, Pak? Aman-aman aja biasanya. Berapa orang, Pak? Kalau dilihat dari CCTV itu 3 orang. 3 orang. Pakai apa, Pak, beraksinya, Pak? Dia kalau menurut informasi, setelah saya cari informasi ke tukang rokok itu, dia sempat ngopi dulu di warung rokok itu. Sebelum beraksi? Sebelum beraksi itu dia 3 orang pakai mobil bak warna hitam kan gitu. Yang satu pakai motor di depan, justru nunggu di depan pos sana gitu. Yang satu itu. Sebenarnya pertama dia coba pakai nyoba truk yang di paling depan. Cuma dia setelah pakai kunci coba yang di depan, dia sempat patah kunci yang di depan itu. Makanya dia coba yang di belakang, yang di belakang itu lolos dia. Sampai sempat parkir langsung dibawa keluar kan gitu. Ada muatan, Pak, betul? Kalau muatan tidak ada ya, cuma kardus aja. Kardus aja itu. Karena belum diisi barang. Itu kendaraan operasional ya, Pak? Kendaraan operasional yang tiap hari kita pakai untuk kirim kita barang ke toko. Saya sudah laporan dari pihak sini itu kemarin ke Polres Depok kan gitu. Udah dibikin laporan. Sudah ada polisi yang datang, Pak? Cek TKP? Udah ada cek TKP ke sini, bahkan sempat gerbang yang dari luar itu sempat ditutup sama dia itu dari luar. Diikat 3-3-nya itu, diikat supaya mungkin orang dari, kalau ada yang tahu dari dalam, dia nggak bisa ngejar kan gitu. Kebetulan, apa, Pak? ya Diikat pakai apa? pakai selang nih. Tuh pakai selang sama paralon, 3-3-nya gerbang ini diikat semua. Ya kebetulan kita memang lagi pada cuti juga kan gitu. Jadi cuma ada beberapa orang yang tinggal di sini, termasuk saya waktu itu masih cuti nih, baru masuk, saya juga kan gitu. Tapi lewat telepon sih kita koordinasi terus, itu intinya. Dengan siapa nama, Pak? Dengan Pak Toto saya, Pak. Pihak korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok. Petugas kepolisian pun sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini kasus pencurian ini dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, aksi brutal sekelompok remaja diduga geng motor menyerang tempat permainan biliar di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera CCTV pada Sabtu 28 Maret 2026 dini hari. Puluhan pelaku membawa senjata tajam dan menghancurkan sejumlah fasilitas dan sepeda motor milik pengunjung. Penyerangan lokasi biliar yang dilakukan sekelompok remaja diduga geng motor tersebut terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Selain merusak fasilitas yang juga ada di dalam tempat biliar, kelompok remaja ini juga merusak dan menghancurkan sepeda motor pengunjung yang terparkir di depan lokasi biliar tersebut. Sedikitnya ada 50 remaja datang dengan membabi buta menyerang tempatnya bekerja. Mereka datang dari arah desa Namorambe menuju Deli Tua dengan berkonvoi sepeda motor. Dengan menenteng senjata tajam, sling baseball dan juga panah, para remaja diduga geng motor ini merusak fasilitas lokasi biliar dan sepeda motor milik pengunjung. Sejumlah pengunjung yang berada di lokasi biliar berhamburan melarikan diri ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari serangan geng motor tersebut. Langsung nyerang kemari, langsung masuk ke dalam ini, saja mbak dipukul semua motor-motor yang depan ini. Tapi masuk ke dalam, semua dilemparin batu, botol-botol minuman ke dalam, berbagai macam apa, sampai panah pun dimasukkan ke dalam sampai nancap ke atas. Ada berapa orang kira-kira nih? Sekitar 50-an lebih gitu loh orang. 50 orang gitu ya? Iya. Ada yang pakai senjata tajam, Iya, panah, pakai celurit. celurit ya? Apa namanya, pistol itu ya, apa itu. Kasus penyerangan tersebut kini sudah dilaporkan para korban ke Polsek Deli Tua dan berharap para remaja yang melakukan penyerangan segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online diduga menganiaya seorang ibu pengendara sepeda motor di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa ini viral di media sosial usai seorang anggota polisi lalu lintas yang tengah melintas menghentikan keributan di lokasi kejadian. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang anggota polisi berhenti di kawasan samping Global English Palembang. Usai melihat seorang perempuan mengalami luka serius di bagian kening. Korban berinisial F, warga Jalan Jenderal Sudirman ini diduga kuat menjadi korban pemukulan oleh seorang pengemudi ojek online. Kejadian bermula saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan hendak berbelok ke arah Jalan Aryo Dila. Korban yang langsung berbelok kiri tanpa menyalakan lampu sen, membuat driver ojol berinisial HU emosi dan membunyikan klakson dengan sangat keras. Keributan pun tak terelakkan. Pelaku nekat memukul wajah korban menggunakan tangan kosong. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian alis kiri. Jadi penganiayaan terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai kendaraan oleh seorang laki-laki yang juga sama-sama mengendarai kendaraan. Penyebab penganiayaan itu apa bang? Benar nggak? Karena sen kiri belok kanan itu bang? Dari hasil keterangan di lokasi dan pada saat polisi datang ke TKP, benar karena ibu ini seketika belok dan sehingga pengemudi di belakangnya terkejut, kemudian dengan tidak sabar si tersangka ini ataupun pelaku ini langsung menghentikan kendaraannya di depan ibu-ibu, terus kemudian marah-marah, terjadilah cekcok mulut di situ. Usai kejadian, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 1 guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa jaket milik korban yang terdapat bercak darah untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan bajing loncat di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten kembali meresahkan pengguna jalan pada Selasa 31 Maret 2026 siang. Mobil pickup bermuatan beras menjadi korban usai 4 karung beras digasak pelaku dengan menyayat terpal penutup muatan. Video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyayatan terpal mobil logistik di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten. Sopir dan kernet mobil pick-up yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat terkejut saat mengetahui terpal penutup muatannya robek dan 4 karung beras raib diambil kawanan bajing loncat. Penerangan jalan yang minim serta kondisi jalur yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi saat kendaraan sedang melaju. Korban baru menyadari kejadian tersebut saat tiba di toko tujuan, di mana 4 karung beras senilai 2 juta rupiah telah hilang dari bak mobil. Yang tidak diketahui di mana TKP-nya, namun korban ini perjalanan dari Serang menuju ke daerah Cikrai yang ada di Polres Cilegon. Namun yang
yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung. Maka dari itu, dari Polsek Cibubur meminta keterangan langsung terhadap korban, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah korbannya Anton Suryai. Namun yang bersangkutan tidak melakukan laporan. Tapi dari kami pun tetap mengantisipasi kriminalitas itu dengan mencari informasi langsung terhadap korban. Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau para supir angkutan barang untuk lebih waspada dan tidak berhenti di tempat sepi. Petugas juga meminta warga maupun pengguna jalan yang melihat aksi serupa untuk segera melapor agar tindakan kriminal ini dapat segera ditindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian mobil di Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus warga usai nekat beraksi di siang bolong. Pelaku membawa kabur mobil dalam kondisi ban kempes dan sempat menabrak sejumlah kendaraan lain hingga menjadi bulan-bulanan warga. Inilah rekaman video amatir warga saat mengamankan seorang pelaku pencurian mobil di kawasan Jalan Maijen HM Ria Cudu, Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Pelaku tak berdaya usai dikepung massa setelah berusaha melarikan diri dengan mobil curiannya. Peristiwa bermula saat pemilik mobil sedang berhenti di pinggir jalan untuk menambal ban mobilnya yang kempes. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kabin dan langsung membawa kabur mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Lantaran kondisi ban mobil yang masih dalam perbaikan, laju kendaraan menjadi tidak terkendali hingga menabrak beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengejar pelaku. Terus tiba-tiba curi masuk mobil. Iya. Terus waktu saya kejar, jadi nyerang kecelakaan. Itu katanya sempat ngumpul. Iya, nabrak motor. Nabrak motor. Banyak motor yang ditabrak tadi, Pak. Motor mobil hampir ketumbur mobil. Waktu nampel ban posisi mobil nggak terkunci ya, Pak? Jadi pelaku itu masih Tidak, ya, tapi mesti mati. Oh, mati. Iya. Tapi dihidupin sama pelaku. Iya, di depan. Kita waktu ngejar posisinya gimana, Pak? Lagi di jalan. Jadi Pakai jalan lagi berlari. Langsung saya terbang. jadi Bapak ikut membawa mobil gitu. Iya, keseret. Iya. Tapi akhirnya ketangkap ya, Pak? Iya. Beruntung petugas kepolisian segera tiba di lokasi dan membawa pelaku ke Mapolrestabes Palembang. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Kepolisian Resor Lampung Timur menggerebek arena judi sabung ayam di Kecamatan Wai, Jepara. 4 orang pelaku yang sempat berupaya melarikan diri berhasil diringkus bersama sejumlah barang bukti. Berapa orang? Tim TK 308 Satreskrim Polres Lampung Timur menyergap lokasi perjudian sabung ayam di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Wai, Jepara. Kedatangan petugas yang tiba-tiba sontak membuat para penjudi panik dan berupaya kabur ke area perkebunan sekitar. Meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran, aparat berhasil mengamankan 4 orang pria masing-masing berinisial T, M, RS, dan AR. Aksi perjudian ini justru dilakukan di tengah suasana Lebaran. Dari hasil penggerbekan, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai diduga hasil taruhan sebesar Rp500.000, 2 ekor ayam aduan, serta berbagai perlengkapan gelanggang sabung ayam. Bermula dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian anggota kita menindaklanjuti, turun ke lapangan melakukan pengecekan, dan ternyata dari hasil pengecekan penyelidikan dari anggota benar di salah satu rumah warga itu ada praktek perjudian sabung ayam. Nah, setelah itu kami dari Polsek, Kapolsek beserta anggota langsung turun ke lapangan melakukan penangkapan terhadap yang melakukan praktek perjudian sabung ayam. Saat ini keempat tersangka telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Wai, Jepara dan terancam pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Direskrim Sus Polda Metro Jaya berhasil meringkus seorang pengedar uang palsu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, satu pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Subdit 2 Ekonomi dan juga Perbankan di Treskrim Sus Polda Metro Jaya membongkar kasus dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial MP di salah satu kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor pada Senin kemarin. Dari hasil tindakan, petugas menemukan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu dengan nilai total mencapai Rp620 juta. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Di antaranya mesin pencetak atau printer, tinta, alat potong kertas, hingga kertas ukuran A4. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain serta mendalami jalur peredaran uang palsu tersebut di masyarakat. Ya benar, kami telah mengamankan diduga peredaran uang palsu sebanyak 60 lak dan berjumlah kurang lebih Rp600 juta dan juga 60 lak namun baru tercetak dari satu sisi bagian saja. Pelaku yang diamankan baru satu, yaitu berinisial MP. Kami mengamankan di salah satu hotel di wilayah hukum Polres Metro Depok. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui jaringan serta akan kemana arah dari peredaran diduga uang palsu ini yang kami amankan. Terima kasih. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Di Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan masih bersama saya, Deo Manik. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja yang marak terjadi di wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat. Seorang pengedar berhasil diamankan beserta barang bukti ganja seberat 150 gram yang sudah dalam kondisi siap edar. Inilah detik-detik saat seorang pengedar ganja berinisial D berhasil diamankan petugas di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu kemarin. Pelaku tidak berkutik saat sejumlah petugas membekuk dan juga menemukan paket narkotika jenis ganja yang tengah dibawa oleh pelaku. Kadit 5 Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibtu Andri Fajar menyatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran ganja di kawasan tersebut. Dalam operasi ini, petugas meringkus satu orang pelaku berinisial D berusia 21 tahun. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti ganja siap edar seberat 150 gram. Di Unit 5 Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang tersangka berinisial D dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 150 gram. Kami mengamankan di TKP daerah Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama bekerjasama untuk memberantas peredaran narkotika dimanapun berada. Saat ini pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan dan juga pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Resmob Sareskrim Polres Majalengka berhasil meringkus 6 pelaku penculikan seorang pedagang angkringan. Para pelaku tega menganiaya korban di dalam mobil sebelum akhirnya membuangnya di wilayah Kabupaten Sumedang. Inilah rekaman saat petugas Resmob Satreskrim Polres Majalengka mendatangi kediaman para terduga pelaku penculikan dan kekerasan. Aksi penculikan seorang pedagang angkringan sempat menggegerkan warga Kecamatan Kadipaten pada Sabtu 21 Maret 2026. Peristiwa bermula saat korban sedang berada di tempat usahanya di Jalan Siliwangi, Desa Liang Culang sekitar pukul 02 dini hari. 6 orang pelaku datang dan langsung memaksa korban masuk ke dalam mobil, lalu membawanya pergi dari lokasi kejadian. Selama dalam perjalanan, korban diduga mengalami tindak kekerasan hingga diturunkan secara paksa di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penyidikan, 6 pelaku berinisial DEA, RS, AP, MA, dan juga PW dan PP berhasil dibekuk di kediamannya masing-masing. Terhadap korban dengan cara pelaku membawa korban secara paksa
dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza Veloz warna putih. Dan di dalam mobil pelaku memukuli korban serta barang milik korban berupa tas lempang warna hitam yang berisikan uang hasil dagangan dibawa oleh para pelaku. Selanjutnya kemudian korban dibuang atau diturunkan di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Untuk perkara tersebut berhasil kami ungkap selama kurun waktu 1x24 jam, yakni tepatnya 12 jam. Keenam pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Majalengka dan dijerat pasal berlapis terkait dengan penculikan kekerasan secara bersama-sama, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Mantan Kepala Kas Bank BNI Labuhan Batu yang diduga menggelapkan uang Jemaat Gereja Katolik Paroki senilai 28 miliar rupiah akhirnya ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Pemirsa, tersangka berhasil dibekuk setelah sempat buron dan bersembunyi di luar negeri selama 1 bulan terakhir. Tersangka berinisial AHF ditangkap bersama istrinya setibanya di pintu keluar internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Selama ini tersangka telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Sumatera Utara sejak 1 bulan lalu dan diketahui bersembunyi di luar negeri guna menghindari kejaran petugas. Di Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Rahmat Budi Handoko menyatakan dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah menggelapkan puluhan miliar rupiah uang milik jemaat gereja. Uang ini sebagian telah dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, salah satunya sebagai modal usaha. Tersangka bersama istrinya kembali dari luar negeri, kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Uang yang digunakan sementara kalau dari laporan polisi kemarin itu ada sekitar 28 miliar. Namun sampai dengan tadi bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Jadi karyawan BNI itu sudah masih aktif? Sudah pensiun. Sudah mensiunkan dirinya. Boleh memanggil pemeriksa kepada pimpinan BNI? Pasti, karena beliau sebagai pelapor dalam hal ini, apabila nanti akan kami cross check kembali, apakah memang ada saksi lain yang perlu kami minta keterangan, atau mungkin bahkan berkembang ada saksi, ada tersangka yang. Sebelumnya diketahui tersangka yang sudah pensiun dini dari BNI Labuhan Batu melakukan penipuan terhadap sejumlah jemaat gereja dengan modus investasi bodong yang mengatasnamakan bank tempatnya bekerja. Usai menggelapkan dana ratusan nasabah, tersangka bersama istrinya kemudian melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya berhasil diendus oleh tim gabungan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit motor raib digasak komplotan pencuri di Jalan Padati Timur dalam Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang hanya membutuhkan waktu hitungan detik untuk membawa kabur hasil curiannya. Dari rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian terlihat 2 orang pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor memasuki kawasan Jalan Padati Timur dalam Kelurahan Rawabunga, Jatinegara. Kedua pelaku yang menggunakan jaket dan helm ini terlihat sangat tenang saat memantau situasi lingkungan pada Minggu pagi lalu. Setelah dirasa situasi sepi dan aman, salah satu pelaku kemudian turun dan mendekati targetnya, 1 unit motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku berhasil merusak kunci kontak dan langsung membawa kabur motor tersebut. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak digunakan untuk beraktivitas pada pagi hari. Kemarin tuh kan emang di sini kan daerahnya sepi. Dari sore itu jam 5 dan jam 4 tuh emang sini tuh sepi. Terus kemarin yang saya lihat dari CCTV, ada orang 2 sini boncengan tuh ke sini dulu. Terus mungkin lihat motornya di sini parkir di luar, kayak sepi gitu, nggak ada yang punya atau gimana. Ini kesempatan emas buat malingnya. Jadi dia muter balik di situ,
pas di depan yang CCTV itu terus yang satu turun, habis itu yang satu turun dia ngeliat dulu nih sekitar, habis itu langsung deh ngambil motor di sini. Berarti di jam-jam segitu lingkungan masih sepi-sepinya, Pak? Masih sepi di sini tuh, emang sepi sekitar jam-jam segitu tuh sepi, jam sore jam 5 jadi sepi, apalagi udah malam. Untuk laporan sih yang saya tahu sih belum, soalnya Pak RT juga belum laporan dari korban. Harapannya gimana, Pak? Untuk kedepannya? Harapannya sih supaya daerah dari sini ada dijagain atau portal gitu, atau ada keamanan di sini agar nggak jadi yang sama, soalnya di sini tuh sepi ya, sepi. Kini korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Jatinegara dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku karena aksi pencurian motor kian meresahkan di wilayah mereka. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi percobaan pencurian di salah satu perumahan mewah kembali terjadi di kawasan Tanjung Bunga pada Senin 30 Maret 2026 dini hari. Pemirsa, pelaku yang tergolong nekat ini dilaporkan 2 kali berupaya masuk ke dalam rumah korban sebelum akhirnya berhasil menggasak sejumlah barang. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi seorang pria saat mengendap-endap turun dari tangga lantai 2 menuju lantai 1 di salah satu rumah warga perumahan metropolitan Tanjung Bunga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku awalnya mencoba masuk sekitar pukul 02 dini hari namun gagal. Namun 2 jam kemudian atau sekitar pukul 04 pagi, pelaku kembali mencoba masuk dan berhasil menyelinap ke dalam rumah. Dari dalam kediaman korban, pelaku sempat menggasak sebilah pisau bela diri atau self-defense serta beberapa barang berharga lainnya. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Pasca insiden tersebut, pihak pengelola perumahan langsung meningkatkan pengawasan dan pengamanan di sekitar lingkungan. Hingga kini pelaku masih dalam proses pengejaran oleh aparat kepolisian. Warga diimbau untuk selalu waspada dan memastikan seluruh akses pintu maupun jendela rumah terkunci dengan rapat, terutama pada jam-jam rawan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 50 kg dan 20.000 butir ekstasi di perairan Laut Bagan Asahan. Tersangka yang merupakan jaringan internasional ini nekat beraksi dengan memanfaatkan kesibukan petugas dalam pengamanan jelang Hari Raya Lebaran. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari luar negeri dengan menggunakan perahu nelayan. Petugas kemudian melakukan penyidikan dan juga mencurigai sebuah perahu kecil yang melintas di perairan laut Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dan tersangka berinisial BS di tengah laut. Tidak butuh waktu lama, perahu yang juga membawa 50 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi tersebut akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan petugas. Di Res Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisandi menyatakan tersangka membawa barang haram ini dari Malaysia melalui jalur laut. Tersangka diduga sengaja memilih waktu di mana kepolisian sedang fokus pada pengamanan arus mudik dan lebaran. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman melalui laut, makanya kami kejar ke tengah laut. Kami dapatkan tersangka sedang membawa barang bukti. Tersangka inisial BS yang kami ungkap adalah 38 tahun, kemudian yang bersangkutan statusnya adalah sebagai kurir. Barang bukti sabu sebanyak 50 kg, kemudian berikut dengan 20.000 pil ekstasi yang dikirimkan oleh tersangka melalui Malaysia melalui laut, jalur laut, kemudian menuju ke Bagan Asahan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial F dengan imbalan 70 juta rupiah. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumatera Utara guna proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian mobil di Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus warga usai nekat beraksi di siang bolong. Pelaku membawa kabur mobil dalam kondisi ban kempes dan sempat menabrak sejumlah kendaraan lain hingga menjadi bulan-bulanan warga.
Inilah rekaman video amatir warga saat mengamankan seorang pelaku pencurian mobil di kawasan Jalan Maijen HM Ria Cuduk, Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Pelaku tak berdaya usai dikepung massa setelah berusaha melarikan diri dengan mobil curiannya. Peristiwa bermula saat pemilik mobil sedang berhenti di pinggir jalan untuk menambal ban mobilnya yang kempes. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kabin dan langsung membawa kabur mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Lantaran kondisi ban mobil yang masih dalam perbaikan, laju kendaraan menjadi tidak terkendali hingga menabrak beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengejar pelaku. Terus tiba-tiba dicuri masuk mobil. Iya. Terus waktu saya kejar. Jadi hilang kecelakaan. Itu katanya sempat ngumpul. Iya, nabrak motor. Nabrak motor. Banyak motor yang ditabrak tadi, Pak. Motor mobil hampir tertumbur mobil. Waktu nampel ban posisi mobil nggak terkunci ya Pak? Jadi pelaku itu masih? Tidak, ya, tapi mati. Oh, mati. Iya. Tapi dihidupin sama pelaku? Iya, dihidupin. Kita waktu ngejar posisinya gimana Pak? Lagi di jalan. Jadi kejar lagi berlari. Langsung saya terbang. Jadi Bapak ikut membawa mobil gitu? Iya, keseret. Iya. Tapi akhirnya ketangkap ya Pak? Iya. Beruntung petugas kepolisian segera tiba di lokasi dan membawa pelaku ke Mapol Restabes Palembang. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 30 Maret 2026 dini hari. Seorang pria Parubaya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal saat dirinya hendak melaksanakan ibadah sholat subuh. Peristiwa naas ini terjadi di RT 1 RW 14 Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV, korban berinisial T berusia 54 tahun tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor bebek. Tanpa alasan yang jelas, pelaku langsung menyiramkan cairan berbahaya ke arah tubuh korban sebelum akhirnya kabur dari lokasi kejadian. Korban yang mengalami luka bakar serius sempat kembali ke rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama dari istri dan tetangga sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat guna perawatan intensif. Aparat kepolisian dari Polsek Tambun Selatan bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas kini tengah mendalami motif di balik aksi tersebut dan melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, dua wisatawan ditemukan tewas terseret arus Sungai Maros. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa, catatan kriminal. Upaya pencarian dua wisatawan asal kota Makassar yang hilang di Sungai Kalimborang, Dusun Bahagia, Kecamatan Topongbulu, Kabupaten Maros akhirnya membuahkan hasil. Kedua korban ditemukan oleh tim Basarnas dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Peristiwa naas ini terjadi pada Minggu siang 29 Maret 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Saat itu kedua korban bernama Fajri dan juga Ica sedang asyik berenang. Kondisi sungai yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi deras akibat kiriman air bah dari wilayah hulu. Dalam hitungan menit, debit air meningkat drastis hingga memicu gelombang besar yang juga langsung menyeret tubuh kedua korban. Tim Rescue Basarnas Makassar yang menerima laporan segera melakukan penyisiran di area hilir sungai. Pada hari kedua pencarian, tim SAR berhasil menemukan korban berjenis kelamin laki-laki sejauh 4 km dari titik awal kejadian. Sementara korban kedua bernama Ica baru berhasil ditemukan pada hari ketiga pencarian dengan jarak sekitar 7 km dari lokasi awal. Usai dievakuasi, jenazah kedua korban langsung dibawa ke Puskesmas Topongbulu sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Peristiwa kondisi membahayakan manusia yang dimana terjadi pada tanggal 29, tepatnya pada pukul sekitar 16.55, yang di sungai terjadi di Sungai Kaliborang, Dusun Bahagia, Kecamatan Topongbulu, Kabupaten Maros. Dan kemarin telah ditemukan pada pukul 14
oleh tim SAR gabungan sekitar 4 km dari LKK. Korban atas nama Nur Fajri, umur 20 tahun, dan langsung dievakuasi. Dan tadi pada pukul 12.20 korban, satu orang korban lagi ditemukan atas nama Ica, perempuan 21 tahun, sekitar 7 km dari LKK, dan langsung dievakuasi ke rumah sakit umum. Operasi SAR ini melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri hingga masyarakat sekitar. Kondisi arus sungai yang deras serta medan yang sulit menjadi kendala utama selama proses pencarian. Masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang juga berpotensi memicu terjadinya air bah secara tiba-tiba. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat ini melanda pemukiman padat di Jalan Manggarai Selatan 2, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kobaran api diduga kuat berasal dari sebuah rumah makan saat aktivitas memasak ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Api yang dengan cepat membesar kemudian menyambar ke bangunan di sekitarnya hingga menghanguskan 2 unit rumah warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas tiba di lokasi. Katanya sih dari warteg tuh tadi gasnya, gasnya meledak apa gimana ya? Gasnya meledak? Iya. Terus nyambernya kemana Pak? Ini langsung ke fotokopi ini. Fotokopi? Ke atas. Berarti ada 2 rumah, 2 bangunan? Iya. Tapi sempat ada yang meledak Bang tadi? Ada gas ini. Kalau untuk di warteg tadi ada orangnya atau gimana Pak? Ada orangnya, iya tadi ada orangnya. Apalagi masak apa gimana gitu? Iya, mau lagi jualan. Lagi jualan? Iya. Bapak tadi posisinya lagi di mana Pak? Aku lagi di situ sebelah. Oh, lagi di sebelah? Iya, nggak tahu udah. Atau meledak? Udah besar. Tapi nggak ada korban Pak ya? Nggak ada. Ada. Sementara itu petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan 23 unit mobil pemadam dan 115 personil guna memutus perambatan api. Proses pemadaman sempat mengalami kendala lantaran banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi untuk menonton kejadian. Dari warga, dari rumah makan, warteg ya, mereka masak dan seterusnya menggunakan kompor gas, terjadi ledakan akhirnya nyamber ke sebelah yang Anda lihat sekarang. Oke. Berapa bangunan yang terdampak? Jadi yang kena dampak 1 bangunan, tapi bangunan yang kedua yang kena dampak bertingkat. Oke. Ada korban? Korban alhamdulillah nihil. Ya. Jadi ya hanya luka-luka biasa lah. Ya. Jadi unit yang dikerahkan 23 unit dengan kekuatan pasukan 115 pasukan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan, kasus kebakaran ini kini ditangani oleh Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Suasana kepanikan melanda warga di Jalan Harapan Lorong Sederhana, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, usai kobaran api tiba-tiba membumbung tinggi dari salah satu atap rumah warga. Api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya, mengingat kondisi pemukiman yang cukup rapat. Salah satu pemilik rumah bahkan hanya bisa menangis histeris, meratapi harta benda dan tempat tinggalnya yang hangus dilalap api saat dirinya tengah berada di pasar. Salah satu mobil dinas pemadam kebakaran Kota Palembang sempat terperosok karena akses menuju lokasi yang sempit. Sebelah rumah Cak Rus itu nah. Itu tadi lagi apa posisinya? Lagi goleng main HP. Posisi itu terkejut kan Kak. Main HP baik langsung. Nyuruh adik-adik. Barang bisa diselamatkan. Tadi kita mendapat informasi ada kebakaran di wilayah 5 Ulu di belakang kantor kejaksaan. Setelah kita datangi, kita lihat tadi ada 4 rumah yang terbakar dan 2 terdampak daripada kebakaran tersebut. Dugaan sementara mana? Dugaan sementara dari
pihak kepolisian dari sektor Seberang Ulu 1 melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti dari musibah kebakaran tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Inilah rekaman video amatir warga saat menemukan seorang petani warga desa Kerengi, Kecamatan Rembang, Pasuruan, yang terkapar tak berdaya di antara rerumputan pada Senin 30 Maret 2026 sore. Musibah ini terjadi saat cuaca sedang diguyur hujan deras disertai kilatan petir. Korban yang saat itu berada di area terbuka tidak sempat menyelamatkan diri, hingga akhirnya tersambar petir hingga jatuh tersungkur bersama sepeda miliknya. Sejumlah warga dan pengendara yang melihat kejadian segera berhenti untuk memberikan pertolongan. Petugas bersama warga sekitar pun langsung berjibaku mengevakuasi tubuh korban guna mendapatkan penanganan medis secara intensif. Hingga Senin 30 Maret 2026, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Zata Yumni, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari satu unit truk yang terparkir di area toko perlengkapan hewan di Jalan Alamanda, Cilodong, Kota Depok, hilang dibawa kabur komplotan pencuri. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku berjumlah 3 orang beraksi setelah waktu subuh saat kondisi sekitar lokasi masih sepi. Modus yang digunakan tergolong cerdik, di mana pelaku sempat mengunci gerbang toko menggunakan sebatang pipa yang diikat dengan selang air. Hal ini diduga dilakukan untuk menghambat warga atau petugas jika aksi mereka kepergok penjaga toko. Petugas keamanan Toto membenarkan truk yang terparkir di area toko telah raib dibawa kabur komplotan pencuri. Dalam aksinya, pelaku menggasak truk dalam kurun waktu 15 menit. Kejadiannya pas jam 5:15 kurang lebih itu kan. Memang posisi truk itu diparkir di luar di sini. Karena kita di sana kan ada pos satpam juga kan gitu. Cuma waktu itu kondisinya setelah kita koordinasi dengan satpam, katanya yang satu petugasnya itu lagi matiin lampu di belakang. Posisi portal terbuka. Ini pencurian yang pertama, Pak? Ini yang pertama, Bang. Yang pertama kejadiannya. Cuma karena kita memang sering koordinasi dengan security di perumahan sini kan gitu. Ya ternyata kejadian semacam ini baru sebenarnya di sini kan gitu. Karena udah merasa aman. Biasanya aman-aman aja ya, Pak? Aman-aman aja biasanya. Berapa orang, Pak? Kalau dilihat dari CCTV itu 3 orang. 3 orang. Pakai apa, Pak, beraksinya, Pak? Dia kalau menurut informasi, setelah saya cari informasi ke tukang rokok itu, dia sempat ngopi dulu di warung rokok itu. Sebelum beraksi? Sebelum beraksi itu dia 3 orang pakai mobil bak warna hitam kan gitu. Yang satu pakai motor di depan, justru nunggu di depan pos sana gitu. Yang satu itu. Sebenarnya pertama dia nyoba pakai nyoba truk yang di paling depan. Cuma dia setelah pakai kunci coba yang di depan, dia sempat patah kunci yang di depan itu. Makanya dia coba yang di belakang, yang di belakang itu lolos dia. Sampai sempat parkir langsung dibawa keluar kan gitu. Ada muatan, Pak, betul? Kalau muatan tidak ada ya, cuma kardus aja. Kardus aja itu. Karena belum diisi barang. Itu kendaraan operasional ya, Pak? Kendaraan operasional yang tiap hari kita pakai untuk kirim kita barang ke toko. Saya sudah laporan dari pihak sini itu kemarin ke Polres Depok kan gitu. Udah dibikin laporan. Sudah ada polisi yang datang, Pak? Cek TKP? Udah ada cek TKP ke sini, bahkan sempat gerbang yang dari luar itu sempat ditutup sama dia itu dari luar. Diikat 3-3-nya itu, diikat supaya mungkin orang dari, kalau ada yang tahu dari dalam, dia nggak bisa ngejar kan gitu. Kebetulan, apa, Pak? Ya? Diikat pakai apa? Pakai selang nih. Tuh pakai selang sama paralon, 3-3-nya gerbang ini diikat semua. Ya kebetulan kita memang lagi pada cuti juga kan gitu. Jadi cuma ada beberapa orang yang tinggal di sini, termasuk saya waktu itu masih cuti nih, baru masuk, saya juga kan gitu. Tapi lewat telepon sih kita koordinasi terus, itu intinya. Dengan siapa nama, Pak? Dengan Pak Toto saya, Pak. Pihak korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok. Petugas kepolisian pun sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
Saat ini kasus pencurian ini dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi brutal sekelompok remaja yang diduga geng motor menyerang 4 permainan biliar di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV pada Sabtu 28 Maret 2026 dini hari. Pemirsa, puluhan pelaku membawa senjata tajam dan menghancurkan sejumlah fasilitas dan sepeda motor milik pengunjung. Penyerangan lokasi biliar yang dilakukan sekelompok remaja diduga geng motor tersebut terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Selain merusak fasilitas yang juga ada di dalam tempat biliar, kelompok remaja ini juga merusak dan menghancurkan sepeda motor pengunjung yang terparkir di depan lokasi biliar tersebut. Sedikitnya ada 50 remaja datang dengan membabi buta menyerang tempatnya bekerja. Mereka datang dari arah desa Namorambe menuju Deli Tua dengan berkonvoi sepeda motor. Dengan menenteng senjata tajam, sling baseball dan juga panah, para remaja diduga geng motor ini merusak fasilitas lokasi biliar dan sepeda motor milik pengunjung. Sejumlah pengunjung yang berada di lokasi biliar berhamburan melarikan diri ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari serangan geng motor tersebut. Langsung nyerang kemari, langsung masuk ke dalam ini, saja mulai dipukul semua motor-motor yang depan ini. Kami masuk ke dalam, semua dilemparin batu, botol-botol minuman ke dalam, berbagai macam apa, sampai panah pun dimasukkan ke dalam, sampai nancap ke atas. Ada berapa orang kira-kira nih? Sekitar 50-an lebih itu loh orang. 50 orang gitu ya? Iya. Ada yang pakai senjata tajam, Iya, panah, pakai celurit. Celurit ya? Apa namanya, baseball itu ya, apa itu. Kasus penyerangan tersebut kini sudah dilaporkan para korban ke Polsek Deli Tua dan berharap para remaja yang melakukan penyerangan segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online diduga menganiaya seorang ibu pengendara sepeda motor di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa ini viral di media sosial usai seorang anggota polisi lalu lintas yang tengah melintas menghentikan keributan di lokasi kejadian. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang anggota polisi berhenti di kawasan samping Global English Palembang. Usai melihat seorang perempuan mengalami luka serius di bagian kening. Korban berinisial F, warga Jalan Jenderal Sudirman ini diduga kuat menjadi korban pemukulan oleh seorang pengemudi ojek online. Kejadian bermula saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan hendak berbelok ke arah Jalan Aryo Dila. Korban yang langsung berbelok kiri tanpa menyalakan lampu sen, membuat driver ojol berinisial HU emosi dan membunyikan klakson dengan sangat keras. Keributan pun tak terelakkan. Pelaku nekat memukul wajah korban menggunakan tangan kosong. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian alis kiri. Jadi penganiayaan terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai kendaraan oleh seorang laki-laki yang juga sama-sama mengendarai kendaraan. Penyebab penganiayaan itu apa bang? Benar nggak? Karena sen kiri belok kanan itu bang? Dari hasil keterangan di lokasi dan pada saat polisi datang ke TKP, benar karena ibu ini seketika belok dan sehingga pengemudi di belakangnya terkejut, kemudian dengan tidak sabar si tersangka ini ataupun pelaku ini langsung menghentikan kendaraannya di depan ibu-ibu, terus kemudian marah-marah, terjadilah cekcok mulut di situ. Usai kejadian, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 1 guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa jaket milik korban yang terdapat bercak darah untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan bajing loncat di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten kembali meresahkan pengguna jalan pada Selasa 31 Maret 2026 siang. Mobil pickup bermuatan beras menjadi korban usai 4 karung beras digasak pelaku dengan menyayat terpal penutup muatan. Video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyayatan terpal mobil logistik di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten. Sopir dan kernet mobil pick-up yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat terkejut saat mengetahui terpal penutup muatannya robek dan 4 karung beras raib diambil kawanan bajing loncat. Penerangan jalan yang minim serta kondisi jalur yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi saat kendaraan sedang melaju. Korban baru menyadari kejadian tersebut saat tiba di toko tujuan, di mana 4 karung beras senilai 2 juta rupiah telah hilang dari bak mobil.
mobil. Yang tidak diketahui di mana TKP-nya, namun korban ini perjalanan dari Serang menuju ke daerah Cikrai yang ada di Polres Cilegon. Namun yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung. Maka dari itu dari Polsek Cibubur meminta keterangan langsung terhadap korban, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah korbannya Anton Suryadi. Namun yang bersangkutan tidak melakukan laporan, tapi dari kami pun tetap mengantisipasi kriminalitas itu dengan mencari informasi langsung terhadap korban. Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau para supir angkutan barang untuk lebih waspada dan tidak berhenti di tempat sepi. Petugas juga meminta warga maupun pengguna jalan yang melihat aksi serupa untuk segera melapor agar tindakan kriminal ini dapat segera ditindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Direskrim Sus Polda Metro Jaya berhasil meringkus seorang pengedar uang palsu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, satu pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Subdit 2 Ekonomi dan juga Perbankan di Treskrim Sus Polda Metro Jaya membongkar kasus dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial MP di salah satu kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor pada Senin kemarin. Dari hasil tindakan, petugas menemukan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu dengan nilai total mencapai Rp620 juta. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Di antaranya mesin pencetak atau printer, tinta, alat potong kertas, hingga kertas ukuran A4. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain serta mendalami jalur peredaran uang palsu tersebut di masyarakat. Ya benar, kami telah mengamankan diduga peredaran uang palsu sebanyak 60 lak yang berjumlah kurang lebih Rp600 juta dan juga 60 lak namun baru tercetak dari satu sisi bagian saja. Pelaku yang diamankan baru satu, yaitu berinisial MP. Kami mengamankan di salah satu hotel di wilayah hukum Polres Metro Depok. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui jaringan serta akan kemana arah dari peredaran diduga uang palsu ini yang kami amankan. Terima kasih. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Di Bogor, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 unit rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk Kota Palembang, Sumatera Selatan ludes dilalap si jago merah. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Suasana kepanikan melanda warga di Jalan Harapan Lorong Sederhana, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, usai kobaran api tiba-tiba membumbung tinggi dari salah satu atap rumah warga. Api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya, mengingat kondisi pemukiman yang cukup rapat. Salah satu pemilik rumah bahkan hanya bisa menangis histeris, meratapi harta benda dan tempat tinggalnya yang hangus dilalap api saat dirinya tengah berada di pasar. Salah satu mobil dinas pemadam kebakaran Kota Palembang sempat terperosok karena akses menuju lokasi yang sempit. Sebelah rumah Cak Arus itu nah. Itu tadi lagi ya bun? Lagi tuh yang main HP. Posisi itu terkejutnya Kak. Main HP bae langsung. Nyuruh adik-adik. Jadi bisa diselamatkan. Tadi kita mendapat informasi ada kebakaran di wilayah 5 Ulu di belakang kantor kejaksaan. Setelah kita datangi, kita lihat tadi ada 4 rumah yang terbakar dan 2 terdampak daripada kebakaran tersebut. Dugaan sementara mana? Dugaan sementara dari Pihak kepolisian dari sektor Seberang Ulu 1 melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti dari musibah kebakaran tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa kebakaran saat ditinggal pemilik rumah kerap terjadi. Kelalaian dan juga kurangnya kewaspadaan menjadi faktor penyebabnya. Berikut beberapa tips meninggalkan rumah agar terhindar dari bahaya kebakaran. Pemirsa, tips yang pertama, matikan semua peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan tips yang kedua, cabut semua colokan listrik yang masih menempel pada stop kontak. Serta tips yang ketiga, hindari menggunakan beban listrik secara berlebihan.
Dan keempat, gunakan kabel dan stop kontak listrik sesuai standar nasional Indonesia. Serta tips yang kelima, periksa kompor gas, pastikan kompor dalam keadaan mati saat ingin ditinggal pergi. Demikian tips agar rumah aman dari bahaya kebakaran saat ditinggal pergi. Ingat, pencegahan dan kewaspadaan adalah kunci utama agar terhindar dari bahaya rumah terbakar saat ditinggal pergi. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.